Jadi amalan yang kita amalkan ini ada dasarnya, ada ilmunya. Jangan kita menjadi orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Di akhir surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub alaihim, orang yang dimurkai oleh Allah itu adalah orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan. Yaitu sifat orang-orang Yahudi. Ya, orang Yahudi ini mereka tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkannya. Mereka tahu kalau Nabi Muhammad, mereka tahu Muhammad adalah seorang nabi, tapi mereka enggak mau beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu mengetahui Muhammad sebagaimana mereka hafal pada anaknya sendiri masing-masing. Pernah nggak kita ketuker anak? Nggak pernah kan? Nggak pernah seorang orang tua itu kemudian salah ya membawa anaknya. Ya. Kalau suami salah monceng istri mungkin pernah, tapi seorang orang tua salah moncengin anak ini jarang terjadi. Orang-orang Yahudi itu mengetahui, kenal dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana mereka mengenali anaknya mereka masing-masing. Tapi tetap mereka nggak mau beriman, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada mereka. Ya, yang bisa dibaca kisahnya tentang Sofia, ya, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita masalah itu. Waladdallin, dan bukan orang-orang yang sesat, yaitu mereka yang beramal tanpa ilmu, orang-orang Nasrani. Kita lihat sekarang orang-orang Nasrani, ya, mereka ke gereja-gereja, ya, coba lihat pakaiannya, seksi atau tertutup? Kira-kira seperti itu ngomong beribadah kepada Allah? Ya. Mereka ibadah sambil main musik, sehingga banyak ketemu musisi artis dari orang-orang nasional. Iya, karena dari kecil mereka dilatih untuk itu. Ya. Berarti kalau ada orang Muslim yang ibadahnya dengan nyanyi-nyanyi, berarti mirip siapa? Niru-niru orang Nasrani. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, ad-dhalin, orang yang sesat. Beribadah, kata orang Jawa, sekarpe dewe, semaunya sendiri. Ya. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang beramal tanpa ilmu maka seperti itu. Ya. Atau berilmu tanpa diamalkan, maka dua-duanya enggak benar. Yang benar adalah berilmu kemudian beramal. Orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang ngirim surat tapi ke alamat palsu, nyampe atau nyampe enggak akan pernah sampai. Sudah capek-capek beramal, ya, sudah banyak amalnya, tapi sia-sia. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi jelaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak pernah dicontohkan, yang tidak pernah diperintahkan, maka amalan tersebut tertolak. Ada yang mengatakan, yang orang yang sering berzikir dengan Asmaul Husna, dengan nama-nama Allah, Ya Latif, Ya Latif, 99999 kali. Tujuannya apa? Supaya bisa ngilang. Keliru atau tidak ini seperti ini? Keliru. Ada orang yang baca surat A, tujuannya supaya
rezekinya lancar. Hati-hati, bukan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki, justru akan mendatangkan jin yang merasukinya. Kenapa? Karena dia beramal tujuannya bukan lillahi ta'ala. Ya. Maka semua amal ibadah ini harus lillahi ta'ala. Adapun manfaat di dunia, manfaat yang lain itu pasti kita dapatkan diniatkan atau tidak. Contohnya puasa. Puasa itu kata kedokteran bagus untuk apa? Pencernaan. Nah, orang yang puasa diniatkan supaya pencernaannya bagus ataupun tidak, kira-kira dapat nggak itu manfaatnya? Dapat pasti. Ya. Sehingga sungguh merugi orang-orang yang beribadah niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang berpuasa lillahi taala, maka selain diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang telah lalu, maka dia juga akan mendapatkan manfaat yang lain, yaitu apa? Pencernaannya sehat. Maka kita harus menjadi seorang muslim yang cerdas. Ketika disodorkan kepada kita amalan, maka harus tanyakan dulu mana dalilnya. Mana dalilnya? Ya. Mana Qur'annya, surat apa? Hadisnya mana? Sahih atau tidak sahih? Ya. Itu adalah keharusan prinsip yang harus kita pegang ya, oleh seorang muslim. Karena kalau tidak maka amalan tersebut akan sia-sia belaka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah yang ketiga adalah setelah berilmu beramal, maka yang ketiga adalah mendakwahkannya, mengajarkannya kepada orang lain. Apa itu dakwah? Apa itu dakwah? Ceramah? Khutbah? Bukan. Ya. Dakwah itu tidak hanya wahai manusia bertakwalah kepada Allah, bukan. Itu hanya di antara bentuk dakwah. Dakwah itu adalah mengajarkan ilmu, bisa dengan ceramah, khutbah, atau menulis, ya. Menyebarkan misalnya selebaran ataupun yang lain, banyak sekali media-media dakwah. Dan pada zaman sekarang ini atau bahkan zaman dahulu juga, dakwah yang paling diterima oleh masyarakat adalah dakwah dengan tingkah laku, dengan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia. Sehingga apa? Semua kita bisa berdakwah. Kalau dakwah itu hanya ceramah, khutbah, kultum, maka ini hanya kerjaan para ustadz. Dakwah ini bukan hanya kerjaan setiap seorang ustadz. Semua kaum muslimin ya, itu harus berdakwah. Ya. Yaitu dengan ilmu yang dimilikinya. Maka tidak bisa orang tiba-tiba berdakwah tanpa ilmu. Ya. Maka setelah punya ilmu diamalkan, baru kemudian diajarkan kepada orang lain. Ya, seperti itu urutannya. Terus siapa orang yang pertama kali kita dakwahi? Siapa kira-kira? Diri kita sendiri dulu. Ya. Diri kita sendiri dahulu, kemudian keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, ya. Jagalah dirimu, anfusakum wa ahlikum, dan keluargamu dari api neraka. Ya. Inilah sasaran yang pertama kali kita dakwahi, yaitu keluarga kita.
Ketika kita melihat anak kita ada perubahan, ya, misalnya pakai gelang, maka kita tanya. Tugas seorang ayah apa? Untuk bertanya, gelang apa ini? Oh, tadi aku pas pulang sekolah, ya ada orang jual ini, katanya kalau pakai ini nanti bisa ujiannya mudah lulus, disenangi perempuan, disenangi teman-teman. Maka seorang ayah yang bijak, ya, harus mengatakan ini tidak boleh. Ya. Yang seperti ini namanya jimat. Ya. Yang Nabi SAW melarang kita, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menyandarkan diri kepada jimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Ya, maka seorang ayah harus menegur anaknya, harus tegas. Ya, tegas bukan berarti keras. Ketika anaknya berbuat salah, maka ditegurnya, diberikan nasihat dengan cara yang baik. Begitu juga dengan istri, ketika istrinya berbuat salah. Ya, baru beli motor misalnya, ternyata motornya belum seminggu, belum keluar platnya sudah hilang, maka istrinya sedih. Maka kemudian dia mengajak suaminya, Mas, bagaimana kalau kita tanyakan ke Mbah Fulan, siapa tahu dia bisa membantu mengasih tahu di mana motor kita berada. Ya. Maka seorang suami ya juga harus tegas dalam hal ini. Maka diingatkan istrinya dengan cara yang baik, menegurnya, ini tidak boleh. Karena Nabi SAW memperingatkan orang yang pergi ke dukun, man ata kahinan, ya, fasa'alahu an syai'in lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman. Barang siapa yang pergi ke dukun, kemudian dia bertanya sesuatu, tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW tegaskan, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima anzala ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau para tidak normal, bukan paranormal ya, para tidak normal, kemudian dia membenarkan ucapannya, maka sungguh dia telah ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi masalah perdukunan ini bukan masalah yang ringan. Walaupun masyarakat kita di Indonesia yang Muslim, ya, mereka masih banyak yang senang dengan dukun, dikit-dikit ke dukun, dikit-dikit ke dukun. Pengen nikah, punya anak, ke dukun. Mau masuk kuliah, ke dukun. Ya kecuali dukun bayi ya, dukun bayi, dukun pijat, ya insya Allah ini tidak mengapa, boleh. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdakwah juga kita dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Serulah ya, manusia ke jalan Allah dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik, dengan mau'izah hasanah, memberikan nasihat yang baik, dengan bijak, dengan santun, lemah lembut, tidak keras, ya. Tidak tabrak sana tabrak sini, dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak asal-asalan. Yang penting ini benar ya benar, hak ya hak. Ya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik petunjuk, ya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan yang baik dengan cara yang baik. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, barang yang bagus yaitu agama Islam, kalau dibungkus dengan bungkus yang tidak bagus, yang jelek, kira-kira akan laku atau tidak? Ya, kita jualan emas, tapi bungkusnya hanya kertas koran diikat-ikat karet. Kira-kira orang percaya atau tidak? Kalau itu emas, ada nggak orang yang mau beli? Ya, mungkin sedikit. Ya. Tapi kalau itu emasnya udah barang yang bagus, yang mahal, dibungkus dengan bungkus yang bagus, maka ya insya Allah Ta'ala banyak orang yang mau. Sama dengan kita, ya, berdakwah dengan keluarga kita, mendakwahkan Islam, ya, maka juga harus dikemas dengan kemasan yang bagus, kemasan yang menarik, ya, yaitu berdakwah dengan bijak, dengan sopan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan. Dan ini prakteknya tidak mudah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ilmu bil ta'allum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu bisa diperoleh dengan cara belajar. Wal hilmu bil tahallum. Kelembutan itu bisa diperoleh dengan cara apa? Dengan cara belajar. Belajar lembut. Jadi nggak ada alasan saya tuh ya orangnya kayak gini, kasar. Ya, itu dia aja nggak mau berubah. Kasar sama kaum muslimin, sama musuh-musuh Islam, ya, itulah manusia. Kemudian yang terakhir jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir adalah setelah berilmu kemudian mengamalkannya, ya, kemudian mendakwahkannya, yaitu bersabar. As-sabru 'alal adza fihi, ya, bersabar atas gangguan yang diterima. Kalau kita kebanyakan kaum muslimin kan ditanya sabar itu ketika mendapatkan musibah. Padahal sabar itu dibagi tiga. Pertama, sabar ketika mengerjakan perintah Allah, salat subuh, ya tadi, butuh kesabaran. Ketika muadzin Allahu Akbar, enaknya tidur atau ke kamar mandi? Hawa nafsu kita, kira-kira enakan tidur atau ke kamar mandi? Tidur. Tapi ke kamar mandi butuh kesabaran merelakan tidurnya, ya, untuk menuju ke masjid. Butuh kesabaran. Kemudian yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat juga butuh kesabaran. Baru yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah, dalam menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang menurut kita buruk. Ya. Ini sabar dalam mencari ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, sabar dalam mendakwahkan ilmu. Ya. Ini kunci yang keempat, yaitu adalah as-sabar. Sabar, ya, yaitu apa? Sesuatu yang dapat memberatkan timbangan kita di hari kiamat. Ya. Ini sabar dalam mencari ilmu. Ya. Mengeluarkan uang, membeli buku, ya, mengorbankan waktu istirahat. Apalagi sekarang hari Ahad, biasanya ini hari keluarga, ya, tapi tidak mengapa dikorbankan sedikit waktunya untuk apa?
untuk menuntut ilmu, maka ini butuh kesabaran. Beli kulkas saja kita nggak bisa, nggak sia-sia. Harusnya yang lain untuk menuntut ilmu kita harus lebih. Kulkas yang harganya sekian juta kita bisa beli dengan enteng. Maka harusnya ketika menuntut ilmu kita mengeluarkan harta kita, ya, juga tidak merasa terbebani. Maka nggak cukup kita seperti itu mendengar, tapi juga harus membaca, mengkaji dan lain sebagainya. Begitu juga ketika melepas anak kita, misalnya belajar menuntut ilmu, kita juga harus bersabar. Misalnya karena kita merasa ilmu kita tidak cukup, ilmu agama kita, maka banyak di antara orang tua, ya, memasukkan anaknya ke pesantren, ke pondok-pondok pesantren, ya. Maka niatnya adalah karena memang supaya bisa belajar lebih, karena ilmu yang kita miliki terbatas dan waktu yang kita punya juga terbatas. Dibagi-bagi untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Maka juga harus bersabar. Sama saya dulu ketika oleh orang tua dilepas ke pesantren, ya, itu terjadi perdebatan antara ibu dan bapak. Kalau ibu jangan, ini anak laki satu-satunya. Bagaimana nanti kalau kangen? Ya. Tapi bapak tidak tegar, ya, tetap memasukkan saya ke pesantren. Ya. Walaupun, ya, ibu saya menangis, tapi tetap insya Allah mudah-mudahan mereka bersabar. Maka seperti ini diperlukan kesabaran, bahkan pengorbanan biaya. Ya. Kenapa demikian? Karena kita nanti akan merasakan manfaatnya di hari tua. Siapa lagi yang akan mendoakan orang tua? Siapa lagi yang akan mendoakan kita ketika sudah ada kita di alam kubur? Ketika tidak ada lagi yang bermanfaat kecuali amalan, maka saat itulah doa seorang anak yang saleh dan salihah yang akan mendoakan orang tuanya, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Maka pengorbanan yang kita berikan di awal tersebut tidak akan sebanding dengan apa? Dengan nanti yang akan didapatkan. Hanya anak-anak yang soleh, yang solehah, yang mau mendoakan orang tuanya. Hanya anak yang soleh dan yang solehah, yang mau mendoakan orang tuanya. Karena kalau tidak, maka malah akan ketika seorang orang tuanya meninggal, ya, bukannya ninggalin hutang misalnya, malah ninggalin warisan, malah hutang. Orang tuanya belum juga dikuburkan sudah rebutan warisan. Maka anak yang soleh dan solihah, ya, dia akan senantiasa mendoakan orang tuanya. Dan ini Nabi SAW sabdakan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min talas. Jika anak Adam meninggal dunia maka terputus amalnya kecuali 3. Yang pertama adalah shadaqatun al-ilmu yantafi'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kata para ulama, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Kemudian yang kedua, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Contoh, ya, kita bangun sumur, kemudian sumurnya kita sedekahkan, maka
pahalanya akan terus mengalir. Misalnya di sini, maka banyak orang-orang di luar sana itu mereka sedekahnya dengan air, sumur air. Siapa yang butuh sumur, hubungi. Nanti akan dibangunkan sumur sampai tinggal buka keran keluar air. Kemudian yang ketiga, wawaladun soleh yad'u lahu, dan anak soleh yang mendoakan. Kalau kita ilmu nggak punya, sedekah jariyah juga nggak ada, lalu anak kita yang nggak soleh, maka anak ini adalah aset yang paling berharga, Maka pepatahnya apa? Berakit-akit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nggak apa-apa kita korbankan, ya, untuk memperoleh nanti kebaikan yang tidak akan ada putusnya. Kemudian berikutnya sabar dalam mengamalkan ilmu, sholat, ya, maka butuh kesabaran. Tadi sediakan sholat subuh, butuh kesabaran, ya. Karena jalan menuju surga ini, Bapak yang dimuliakan Allah, jalan menuju surga ini dipenuhi dengan hal-hal yang tidak disenangi oleh manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "Huffatil jannatu bil makarih, wa huffatin naru bisyahawat." Surga dikelilingi, dipenuhi oleh hal-hal yang tidak disukai. Adapun neraka itu dikelilingi, dipenuhi dengan syahwat. Sabar, ya, ketika berdakwah, ketika mengajarkan ilmu, karena dakwah itu adalah meluruskan yang sesuatu yang bengkok. Kira-kira butuh kesabaran atau tidak? Butuh waktu atau tidak? Butuh waktu. Kalau kita langsung luruskan maka akan patah. Yang Nabi SAW sebutkan, sesungguhnya wanita-wanita itulah bengkok, karena tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau engkau langsung luruskan maka akan patah. Maka kalau engkau biarkan maka akan terus bengkok. Maka butuh proses, butuh waktu, dan butuh kesabaran. Karena yang kita ajarkan adalah kebaikan, ya. Maka betapapun beratnya cobaan, gangguan yang kita terima, maka kita harus tegar, harus sabar. Yang benar adalah yang benar, ya, yang batil adalah yang batil. Sebagai penutup dari kajian kita pada pagi hari ini, dikisahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika beliau berdakwah ke kota Taif. Kota Taif itu, ya, daerah pegunungan. Kalau kita di Jakarta mungkin Taif itu puncak. Ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah di Mekah tidak mendapatkan sambutan, ya, atau sedikit yang mengikuti, maka beliau kemudian keluar dari Mekah ke Taif. Beliau berharap, ya, di sana ada yang mau menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Taif, ya, kemudian minta izin masuk, kemudian ditolak. Nggak boleh masuk, nggak diberikan izin. Tetapi Nabi SAW tetap bersikeras untuk masuk, sampai akhirnya membuat warga Taif itu kesal, ya. Mereka melempari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu, ya. Hingga akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlari mencari tempat perlindungan di balik pohon. Bahkan disebutkan dalam riwayat, ya, pelipis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdarah, ya, terkena apa? Lemparan batu. Sambil Nabi berlindung di balik pohon, mengalir darahnya dari keningnya, ya, tiba-tiba datang malaikat menawarkan bala bantuan. Menawarkan, wahai Muhammad, kalau engkau mau, akan aku cabut gunung ini, aku akan timpakan kepada orang-orang yang telah melemparimu dengan batu. Karena Taif ini, ya, terdiri dari
perbukitan. Datang malaikat penunggu gunung menawarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita mau tidak, iya malaikat lemparin saja itu. Saya berdakwah di lempar-lempar batu. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau sebaik-baik contoh, ya, beliau mencegahnya, jangan. Siapa tahu nanti dari tempat ini akan ada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari anak keturunannya. Dan shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Fathu Makkah, maka orang-orang Taif ini, ya, setelah itu berbondong-bondong mereka masuk Islam. Maka ini kesabaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas, ya, tidak pernah membalas, ya, orang yang menyakiti beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi dilempar kotoran binatang, ya, jalannya tebar batu dan duri, Nabi tidak pernah membalasnya. Tapi ketika yang dihinakan itu agamanya, ya, agama Islam, baru Nabi, ya, membalas. Tapi kalau selama itu bukan agama Allah yang dihinakan, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membalas. Dan inilah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik tuntunan, sebaik-baik petunjuk kepada kita selaku umatnya. Kemudian, ya, Syekh beliau menuturkan fabada'a bil ilmi qabla al qawli bal amal. Sehingga dimulailah ilmu dahulu sebelum ucapan dan amal. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah dalam kitabnya, kitab hadis Sahih Bukhari, itu ada sebuah bab khusus yang namanya bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu didahulukan dari ucapan dan perbuatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa memberikan kita kemudahan untuk menuntut ilmu, mengamalkannya, mendakwahkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita kesabaran dalam melaksanakannya. Sehingga dengan mengamalkan 4 kunci surga ini, ya, insyaallah taala Allah akan masukkan kita ke dalam surganya yang mana luasnya seluas langit dan bumi, kenikmatannya yang tidak akan pernah dirasakan oleh manusia di muka bumi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang kita bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini dari muqaddimah kita usul salatah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, ya, untuk diri kita sendiri dan juga untuk keluarga kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ada soal jawab? Ada yang mau bertanya? Silahkan kalau ada yang bertanya. Mengenai sedekah jariah, misalnya yang meninggal itu kakek, buyut, atau bukan kelompok kita bersedekah semua mereka, itu apakah sampai? Baik, orang yang bersedekah dengan atas nama mayit, ya, apakah sampai atau tidak? Maka ini kembali tadi masalah anak yang soleh. Seorang anak yang soleh, ketika dia beramal, dia niatkan untuk orang tuanya atau tidak, maka pahalanya otomatis akan sampai ke orang tua.
Ketika anaknya ini rajin beribadah, puasa, sholat, bersedekah, tanpa dia niatkan untuk orang tuanya, maka orang tua juga akan kebagian pahalanya. Adapun secara khusus sedekah, ya, yang diatasnamakan orang yang telah meninggal dunia, maka di sini ada wallahu a'lam bishawab, ya. Ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Kecuali memang itu hartanya, ya, kecuali itu apa? Harta si mayit, tapi tetap berbeda pahalanya ketika disedekahkan dia masih hidup dengan setelah meninggal dunia. Ya. Jelas berbeda, ya, pahalanya. Maka kalau kita, ya, niat untuk sedekah, maka segera sedekah. Saat ini juga kita punya niat untuk sedekah, maka segerakan, ya, untuk sedekah, infak. Jangan nunggu nanti dulu, ya. Apalagi nunggu sampai meninggal dunia. Ya. Maka ini berbeda, tentu berbeda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW suatu ketika pernah sholat asar kemudian langsung bergegas menuju rumahnya, bahkan tidak zikir, langsung salam, langsung keluar. Kemudian balik lagi mengatakan, sesungguhnya tadi ketika aku sholat ingat ada uang dirham dinar yang belum aku sedekahkan. Kemudian selesai sholat dan kemudian langsung sedekahkan. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Ya, mungkin seperti jawabannya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulan yang tadi ada 4 itu mengenai masalah yang kunci surga dalam surat Al-Asr. Itu kan masalah orang yang ketaatan aja, yang sabar dan orang yang saling berwasiat itu. Artinya buta yang keempat itu tidak. Pertama, yang pertama adalah illal ladzina amanu ini beriman dengan ilmu. Karena orang yang beriman tanpa dibarengi dengan ilmu, maka keimanannya menyimpang. Keimanan yang dibatinkan tanpa ilmu maka menyimpang. Contohnya apa? Dia beriman kepada Allah tapi tanpa didasari ilmu, maka dia akan mengomentari, ya, tentang zat Allah. Kemudian dia akan beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada di mana-mana, ada di mana-mana, dan seterusnya. Maka keimanan tanpa ilmu, maka apa? Biasanya keimanannya akan menyimpang. Ya. Para ulama menafsirkan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yaitu beriman yang didasari oleh ilmu. Sehingga kata Syekh di sini adalah ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatul Islam bil adillah. Mengenal Allah, nabinya, Islam dengan dalil-dalil. Jadi beriman ini harus dengan dalil, dengan ilmu, yaitu dengan dalil Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, wa amilus sholihat, beramal soleh. Beramal ini amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala baru bisa diterima kalau ada 2 syarat. Yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala, tanpa dibarengi dengan perbuatan syirik. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tahu kalau ini sesuai? Maka tadi dengan ilmu. Bagaimana cara mengikhlaskan amal kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dengan ilmu, yaitu menundukkan semua ibadah kita lillahi ta'ala, ilmu akidah.
ilmu akidah. Beriman dengan ilmu, kemudian beramal saleh. Kemudian yang ketiga tadi adalah watawasau bil haq, saling berwasiat dalam kebenaran. Maksudnya adalah tafsirnya adalah apa? Mengingatkan manusia dengan kebenaran, dengan ilmu. Jangan mengingatkan manusia dengan tadi malam aku mimpi gini. Ya, maka ini enggak, mimpi tidak bisa sebagai dalil kecuali mimpinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian yang keempat adalah berwasiat dalam kesabaran. Maksudnya adalah yaitu sabar. Sabar yang dimaksud sabar dalam berilmu, dalam menuntut ilmu, dalam mencari ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, sabar dalam berdakwah, kemudian sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam mengerjakan perintah, sabar dalam menghadapi musibah, gangguan. Ketika seorang menuntut ilmu, pasti ada gangguannya kan? Ada gangguannya, entah itu berat atau ringan, ada gangguannya. Ketika mengamalkan ilmu juga ada gangguannya, yang berat ataupun yang ringan. Bahkan ketika seorang menyampaikan ilmu juga ada gangguannya, maka kita diperintahkan untuk apa? Bersabar. Dan empat-empatnya ini harus dikerjakan. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, orang yang mengamalkan dua, berilmu dan beramal, maka dia hanya orang yang memikirkan dirinya sendiri. Padahal perintahnya ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Kata Imam Syafi'i, kalau orang itu hanya mengamalkan duanya saja tadi, berilmu dan beramal, maka orang ini hanya baru sempurna untuk dirinya sendiri. Atau kalau orang hanya mengamalkan yang dua terakhir, berdakwah dan sabar, maka juga belum sempurna. Dia ibarat lilin, menerangi orang lain tapi diri sendiri terbakar habis. Baru ketika empat-empatnya terpenuhi, maka inilah sempurna yang akan membawa manusia, akan menyelamatkan dia di dunia maupun di akhirat. Dan dia bukan termasuk orang-orang yang merugi, dia termasuk orang-orang yang sukses, orang-orang yang najih di dunia maupun di akhirat. Ini tafsiran dari tafsir Sa'di dari Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain atau cukup? Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya kira kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari dia sendiri dan juga dari syaitan. Astaghfirullahaladzim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.